Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhallah. Assalamu alaika ya imamai. Assalamu alaika ya khalifatullah Imam Al-Mahdi. Assalamu alaika ya Nabiullah Khidir Alaihissalam. Assalamu alaika ya Babu Rahmah. Assalamu alaika ya man la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim ba'anta dzulkhulqin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawfu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wandur ilayya sayyidi binatirah musilatin lil hadrati aliyah. Amma ba'du. Nyun sewu dumateng panjangipun Syekhuna wa Marabbina Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu Sirrahu ingkang tansah kita damba semua bimbingan naturipun inggih menika ingkang arupa musilatil hadrati aliyah wal mukarramah Mbah Ibu Nyai Haji Sofia Majid radhiyallahu anha umul wahid yang tansah kita damba doa resul dumateng pendiri Pondok Kedunglu panjenenganipun Mbah Muhammad Ma'ruf radhiyallahu wal mukarramah Mbah Nyai Hasanah Ma'ruf radhiyallahu anha cikal bakal Syekhuna wa Murabbina Mu'asyakhitiyah inggih menika Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu Sirrahu. Dumateng para kiai, para tokoh-tokoh agama, para alim ulama, bini sepuh yang kawula hormati, ingkang saged nyebutaken setunggal-setunggalipun dumateng pengurus PSB pusat sampai daerah yang kawula hormati, Bapak Ketua PSB Pak Abdul Ghani, serta dumateng panjenenganipun Bapak Pengawas PSB pusat sampai daerah menika Bapak Kiai Mas Duki Dardiri ingkang kula hormati. Saudara-saudara pengamal Sawahitiyah mulai pusat sampai daerah yang kami hormati. Khususnya panitia pelaksana acara Habikhala di malam hari ini. Yang mana saya ucapkan terima kasih atas segala tenaga, pikiran, dan waktu yang telah diberikan untuk acara pada malam hari ini. Pertama-tama, saya, Al-Fakir yang hina, yang selalu berlumah dosa ini, izinkanlah bersama-sama di belakang panjenengan sekalian dalam menyanjungkan, mengucapkan puja-puji kepada Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat yang diperlihatkan, nikmat yang dapat dipandang mata,
atau nikmat yang tidak diperlihatkan, nikmat yang hanya bisa dirasa dalam hati dan perasaan. Sekali lagi, bikaulina alhamdulillah. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan panjenengan kita sahabat syafaat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'i amba wal salim wal malaikati muqarrabin alaihi wassalam. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim di hati. Marilah kita haturkan kepada aulia Allah, para kekasih Allah, min awalihi ila akhirihi, wabil khusus beliau Rasulullah SAW zaman, Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu dengan harapan nama-nama yang kami sebut di atas dengan penuh berkenan memberikan jangkungan, syafaat, tarbiyah, nadrah barokah kepada kita semua, sehingga acara pada malam hari ini benar-benar membuahkan maslahah fitini wa dunya akhirah, sehingga masyarakat tidak lama lagi berbondong-bondong fafiru ila Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengabdikan diri sempurna kepada Allah Ta'ala sebagai makhluk yang mengabdi Allah Ta'ala. Yang ketiga, ini yang terpenting, saya al-fakir yang selalu berlemah dosa, mohon maaf atas semua susunan kata-kata yang menjadi kalimat yang nantinya akan kami sampaikan kepada panjenengan sekalian, lebih-lebih yang tidak berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya dumateng Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu yang mana di malam hari ini saya kakul yakin beliau ada di sini. Walaupun saya tidak melihat, tapi ada rasa getaran-getaran yang indah di malam hari ini. Sekali lagi, kami mohon maaf khususnya kepada beliau-beliau insan-insan terpilih, sebagaimana beliau menghantarkan kita kepada Zok Bihaqatul Muhammadiyah, yang mana kita mencapai Zok Muhammadiyah hanya mampu di dakwah kita saja. Hadirin-hadirin yang kami hormati, tadi sudah disinggung-singgung oleh pembicara-pembicara terdahulu tentang Islam, iman, dan ihsan, tentang mutakin dan ketawaan, tentang gemblengan di dalam bulan Ramadan. Saya jadi ingat Mbah Ma'ruf pernah dawuh kepada Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu bahwa bulan Syawal ini bulan panen raya, bulan kebahagiaan bagi orang yang bertakwa, di mana di bulan Rajab kita menanam ibarat padi, di bulan Rajab kita menanam, di bulan Ruwah atau Sa'ban kita memupuk, membersihkan, mendangir
tanaman kita. Dan di bulan Ramadan, awal Ramadan, tanaman sudah mulai berbuah. Di situ kita mati-matian memelihara, menjaga tanaman kita yang mulai berbuah. Jangan sampai diserbu oleh wereng, oleh burung, oleh hama dan sebagainya. Kalau istilah Bapak Kiai Mas Duki tadi, digembleng di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gemblengan yang sedemikian rupa, sehingga dalam gemblengan itu diantaranya kita mengekang nafsu kita. Loh, kok nafsu? Kenapa enggak setan? Setiap di bulan Ramadan, setan yang berwujud jin itu dikerangkeng. Akan tetapi setiap bulan Ramadan masih banyak orang-orang kaum munafikin, kaum bejat, tidak berpuasa, melakukan pelanggar-pelanggar yang dilarang Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikarenakan Allah tidak akan merantai nafsu yang ada pada hati kita. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lulus, insya Allah kita di bulan Syawal menjadi orang yang berbahagia, yaitu orang yang bertakwa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Di mana bertakwa itu tingkatan ma'rifat billah. Di sini ada beberapa tingkatan, insya Allah itu. Syariat, tarekat, hakikat, dan terakhir ma'rifat. Di dalam ma'rifat itu sebenarnya yang adanya ketakwaan kepada Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu siapa diri kita, tahu siapa adanya Allah Rabb Sang Maha Agung. Pada intinya, orang yang bertakwa itu rohnya ingat perjanjian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat roh belum ditiupkan dalam sekepal daging dalam rahim ibu kita. Orang yang bertakwa itu ingat itu, sehingga dalam setiap naik turun nafas selalu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita sulit menjadi orang bertakwa kalau tidak ada yang menghantar kita. Terus siapa yang mengantar kita? Pertama, dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dengan panjanaturah beliau, Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu. Saya yakin, bahkan diri saya sendiri tidak mampu tanpa ada hantaran dari beliau. Karena apa? Di saat kita ingin berusaha menjadi orang yang takwa, kalau tidak ada yang menghantar, maka sebelum sampai Rasulullah di tengah jalan kita dirampok. Dirampok oleh setan. Baik itu setan yang berwujud manusia atau setan yang berwujud jin. Karena setan hanya ada dua, minal jinnati wan nas. Hanya jin dan manusia. Dirampok, dipengaruhi, diajak berbuat yang mungkar. Lah di sini, di bulan Ramadan, itu kelemahan nafsu yang ada pada diri kita adalah lapar dan haus. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum nafsu di dalam neraka yang sangat panas,
500 tahun atau 1000 tahun, saya lupa. Jelasnya dihukum di dalam neraka yang panas. Setelah diangkat, kemudian Allah bertanya, "Hai nafsu, sapa ingsun sapa awakmu?" Jawab nafsu, aku. Jenengan. Kemudian Allah memerintah malaikat menghukum nafsu di neraka yang paling dingin. Kemudian diangkat lagi. Nafsu ditanya lagi, "Hei nafsu, sapa arane awakmu, sapa arane aku?" Aku, jenengan. Ingkang ketiga niki, Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu ditempatkan di ruang. Ruangnya itu tidak besar, hanya semungkin kalau nggak salah, ruang itu 6 kali 6. Tapi di situ tidak ada makanan, tidak ada minuman. Baru 7 hari nafsu sudah kelaparan, nafsu kehausan. Kemudian dia minta tolong kepada Subhanahu wa taala. Kemudian nafsu itu diangkatlah oleh Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya, "Hai nafsu, sapa awakmu, sapa aku?" Kemudian nafsu, "Hamba abdimu, panjenengan Tuhanku." Setelah nafsu mengaku itu, kemudian nafsu di depan kepada manusia yang ditempatkan di hati manusia. Maka itu ada kata-kata, bila segempar daging itu jelek, maka manusia akan jelek perbuatannya. Jika segempar daging itu tidak baik, maka manusia akan baiklah perbuatannya. Allah juga menciptakan Nur Muhammad yang berupa cahaya Allah yang diberikan di dalam hati manusia pula. Jadi di dalam hati manusia ada 2 makhluk yang saling bertentangan, saling mencari pengaruh, saling menguasai. Hadirat, intinya manusia itu dengan bahasa sekarang, manusia terjadi dari 3 dimensi. Oke, 3 dimensi. Ingkang nomor tunggal utawi yang pertama gimana kok akal pikiran. Akal pikiran sebagai dewan pertimbangan fungsinya, sekaligus sebagai dewan perancang dalam langkah-langkah manungso. Nggih. Dados utek niku sebagai dewan perancang dan dewan pertimbangan. Lah sedangkan nomor kali nafsu disebut dewan perancang keburukan atau kebejatan. Yang ketiga, nur ilahiyah. Gimana kok dewan perancang kebaikan. Lah terus di antara penghuni hati ini saling berebut antara nafsu dan keimanan. Ini yang disebut dewan perancang kebaikan. Terus menawi kita niku menang nafsu nih, maka manusia selalu berbuat baik, berbuat jelek, dan selalu mencari kejelekan. Tapi bila di dalam hati itu yang menang dengan perancang kebaikannya, maka manusia baik dan berbaik. Akal tidak mampu berbuat apa-apa. Itu contoh. Kula kinten tasih alit kados kula tasih nggih nate njemo dhuwit. Terus terang mohon kok njemo dhuwit rencang kula. Terus hati kula sama akal kula semerep. Lagi duduk barangku. Nanging berhubung hati itu dikuasai dewan perancang kebejatan, walaupun menyadari bukan barangnya wae dia tetap digawa. Itulah mengapa
dikatakan bahwa bila segumpal daging itu jelek, maka perbuatan manusia jelek. Bila segumpal daging itu baik, maka manusia akan baik. Di sini saling bertengkar, berebut dan sebagainya. Terus bagaimana agar kita bisa menjadi baik? Tadi Ki Mas Duki sampun menjelaskan bahwa kita bermujahadah. Mujahadah kunci utama. Karena apa? Sebenarnya kata-kata mujahadah itu sudah lama sekali, bahkan ratusan tahun yang lalu. Imam Ghazali beliau juga pernah mengatakan al-mujahadatu jihati nafsi sabilillah wal mujahadatu mustaqul hidayah wal hidayatu minal jannah. Tetapi baru dikenal secara umum, siapapun, entah orang itu pernah ngaji di pondok atau tidak, itu baru semenjak adanya Wahidiyah. Persis tembus yang dilakukan Kiai Mas Duki tadi. Terus mujahadah itu apa? Kalau di dalam Ihya yang dikarang Imam Ghazali, bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu di dalam hati kita, baik lahir maupun batin, itu mujahadah. Al-mujahadatu jihati nafsi fisabilillah. Bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu, mengarahkan kepada ibadah yang diridhai Allah. Kemudian hal itu disebut al-mujahadatu mustaqul hidayah. Kalau kita bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu, diarahkan kepada ibadah, itulah kunci hidayah. Wal hidayah itu mustaqul jannah. Artinya, hidayah adalah kunci daripada surga. Akan tapi, kita di Wahidiyah, lebih dari itu yang kita cari. Tidak hanya surga. Yang kita cari dari Allah SWT. Nanti kalau kita berhenti pada surga, nanti lillah surga, tidak lillah. Kalau kita lillah surga, akhirnya takut neraka. Kan gitu. Kalau kita berhenti di situ, akhirnya nafsu yang ada di dalam diri kita, setan membisikkan, kue mujahadah, kue ngene yo, ben oleh surga. Akhirnya juga linapsi lagi nanti. Dibisi, kue ngene yo, mujahadah arah ibadah Allah. Ben hidayah ben dadi kunci surga. Akhirnya surga, yang akhirnya percuma, tidak lillah, linapsi, tidak ketara atau tidak terlihat. Halus sekali godaan setan. Maka itu kita sering disuruh berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi suduril jinnati wan nas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Allah, pemelihara manusia. Malikin nas, raja manusia. Kalau untuk bermerah jinnat. Jadi katakanlah aku berlindung kepada Allah,
Tuhan manusia, Malikinas, raja manusia, Ilahinas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan yang tersembunyi, alladzi yuwaswisu fis sudur, yang membisikkan kebejatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas. Setan itu terdiri dari manusia dan jin. Itu contoh puasa-puasa. Kita puasa, kita jalan-jalan. Kemudian ada setan yang berwujud manusia. Gak sah puasa, ya ngombe kopi ya. Nah, itu kita terkadang ajakan itu karo setan jadi omongi. Kowe kancamu akrab berpatono. Berpatono dibisi ngono, masuk gak sungkan. Sing ngejai kancamu akrab. Nah, akhirnya nggih pangga melok. Nah, seperti itulah setan cara mengganggu kita, menggoda kita. Maka itu di sini Mbah Yai Majid atau Mbah Romo Yai itu menciptakan metode, di mana metode itu lengkap. Makanan hati sebagai pemupuk nur ilahiyah. Kemudian yang kedua makan roh, yaitu ilmu, di mana ilmu itu merupakan cikal bakal ma'rifat. Kemudian prinsipnya tidak pandang bulu. Nah, di sini Wakidiyah meliputi 3 perkara tadi. Yang pertama makanan hati, untuk menghalau bisikan-bisikan setan itu. Apa itu? Sholat Wakidiyah sebagai amalannya yang berfungsi menjernihkan hati. Nah, dengan mengamalkan sholat Wakidiyah itu, kalau di Wakidiyah disebut mujahadah. Kemudian yang kedua, jejere urip atau pedoman kehidupan. Nah, pedoman kehidupan itu yang menjadikan kita bisa makrifat. Karena apa? Definisi daripada ajaran Wakidiyah yaitu lillah billah rasul billah lil ghaus billah itu ada definisinya. Apa itu? Petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya. Maka itu beliau mu'alif Wakidiyah, yaitu Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah, menganjurkan, bahkan menghendaki kita setiap saat berusaha pengeterapan lillah, pengeterapan lil Rasul, pengeterapan lil Ghaus, pengeterapan bil Rasul dan bil Ghaus, serta billah. Sampai malaikat Israel menjemput. Otomatis kalau kita masukkan ke dalam pengertian definisi, orang yang mengeterapkan, mengejawantahkan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya, terus menerus sampai malaikat Israel menjemput. Insya Allah, kalau kita berusaha mengeterapkan itu setiap saat, kalau Allah menyuruh malaikat Israel menjemput nyawa kita, kita mati dalam kondisi iman dan takwa. Dikarenakan kita mati dalam pengeterapan, di dalam jenjang pengeterapan itu sendiri. Jadi kalau kita sudah mengenal Wakidiyah, fa insya Allah kita golongan orang yang paling bejo. Tapi dengan syarat ngerteni sing dikersakane sapa sing nyepo. Artinya kita
mengenal Wakidiyah itu paling bejo, tapi dengan syarat memahami apa sing dikersakne sing nyipta. Maksudnya gini, kita mengamalkan Wakidiyah atau menjadi orang Wakidiyah, memahami apa yang dikehendaki Mbah Yai. Tapi sebaliknya, sak soro-sorone wong wis kenal Wakidiyah, tapi orang memahami apa sing dikersakne sing nyipta. Artinya gini, kita sudah menjadi pengamal Wakidiyah dan mengeterapkan ajaran Wakidiyah serta melakukan prinsip tidak pandang bulu. Kita memang sudah benar-benar mengeterapkan, akan tapi tidak memahami apa yang dikehendaki Mbah Yai. Maka kita juga disebut orang yang tidak menjalankan, melakukan, mengeterapkan ajaran Wakidiyah. Dikarenakan tidak lilghos. Kita hanya pembaca atau pengamal Wakidiyah majasi. Mbah Yai dulu pernah dawuh, lek kita dagang saiki langkung awan tinimbang kala wingi, benjing langkung awan saking sakniki saendang gunung tikar mawon, rugi. Pedagang rugi. Nanging lek perjuangan fafir Allah niku mboten krasa. Mundak dangu, mundak tebih, mundak dangu, mundak tebih, mundak dangu, mundak tebih, roh awake mati tergolong wong sing ingkar Allah SWT. Mbah pernah dawuh niku. Mergo kula yakin termasuk kula kiambak mboten saged ngeterapne. Mboten saged dijuwantakan lillah. Li Rasul lil Ghos. Bi Rasul bil Ghos billah. Kecuali Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu. Kita cukup berusaha nglakoni, berusaha niat lillah, li Rasul lil Ghos. Berusaha ngeterapne bi Rasul bil Ghos dan billah. Insya Allah niku mengke pun digendong kiambak kali beliau Mbah Yai. Contoh, beliau Mbah Yai niku menyediakan mobil nggih bis rombongan di Jakarta. Pun supire Mbah Yai, bensine Mbah Yai, kendaraan Mbah Yai, sedan Mbah Yai. Kita namung diparingi syarat. Siji, lek mesine surip aja buka lawang. Loro, lek mesine surip aja buka jendela kacane. Telu, lek mesine surip kudu nggawe sabuk pengaman. Terus kita niku mboten katene niku otomatis mbaya negara pripun lek bis ketok Mas Pak pun jenengan buka lek mesin pun kula uripi nanging dateng perjuangan Wakidiyah niku benten tiang sing diperingati Mbah Yai otomatis saat mujahadah mboten manfaat sama sekali. Ciri-ciri niku. Mujahadah mboten peningkatan, tetap resah. Tetap gundah gulana manai. Berarti tiang niku sedherek Mbah Yai tanpa disadari. Tiang sing manut. Nggih sampai enggon, sampai Jakarta. Senajan kanthi apa-apa. Manut lah. Mereka yang ada kendaraan Mbah Yai, bensin sedan Mbah Yai.
Bahkan dahar bareng ingkang maring bahayai. Insyaallah dugi nggon. Senaosa mboten gadah napa-napa. Sami kalih kias. Senaosa kita mboten saged napa-napa. Nggih. Kita mboten saged pengeterapan kanthi sempurna. Pokoknya wonten niat lah. Gelem ngoten mawon Pak insyaallah. Niku mboten manfaate. Hal ingkang kita waos nggih niku dalam mujahadah. Lan kita niku saged spontanitas di saat iki diperintah Allah. Di saat iki nderek sunah Rasulullah. Di saat iki nderek bimbingan zaman. Di saat kerja iki tak niatin nderek perintah Allah kerja ben barokah. Tak niatin nderek bimbingan Rasulullah. Tak niatin nderek tentang Rasulullah. Ben iso oleh syafaat. Tak niati nderek bimbingane Gus Bakti zaman. Ben daging Gus sing tapangan dagingnya dadi enak, dadi barokah. Pak insyaallah lek kita niku sampun nglampahi kados sing bis wau nggih. Wayahe mesin Pak diuripi mboten angsal buka lawang, mboten angsal buka jendela, damel saku pengaman. Pak insyaallah niku samet nggon. Amargi kita manut napa sing dikersakne bahaya. Di samping niku beliau nate jauh. Sing tak butuhne wong sing manut, ora wong sing pinter. Nggih apa wong pinter lek melintir-melintir kita pang kepentingane dhewe. Teng mriku. Terus di samping niku cerita malih baik tenggane Dai Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf niku tiyang ingkang alim. Tiyang ingkang saleh. Piantun ingkang dongane manti. Niku kula nate diceritani kalih almarhum Mbah Kom. Lah Mbah Kom niku misanan kalih kula. Ngasinan dalem. Niku nate cerita. Gus, mbahmu piye? Kuwi enek wong kuwi invalid. Wong wedok Gus, cah wedok cek remaja kuwi. Terus karo mbahmu disawang diparani. Nduk, kowe apa sukemu cilik sisih? Nggih, Yai. Wis, kowe aminono tak dongakne. Allahumma sikil normal. Allahumma sikil normal. Allah. Iku sampeyan pun normal sikile. Sampai kados ngoten mandine Mbah Ma'ruf. Basa Jawa ndonga. Lajeng wonten malih Pak Rokani. Nggih ngene ngoten. Duka waktu niku lek Pak Rokani mboten patos paham kula. Akhirnya kalau matur Ibu. Bu nyuwun sewu Bu. Niku riyen niku kula nate diceritani kalih Mas Kom. Niku wonten cewek niku saumuran SMA lah. Niku lajeng panggih Mbah Ma'ruf, lajeng Mbah Ma'ruf ngesakne Mbah Ma'ruf dawuh ndonga aku ya roh. Allahumma syikin normal sampai itu normal. Lah mangan niku Mbah Ma'ruf niku poso niku pembentukan keimanan. Dengan perbuatan ibadah di bulan puasa. Itu otomatis pembentukan keimanan. Jadi amal ibadah utawi perintah Allah di bulan Ramadan itu makanannya hati. Sehingga apabila kita bisa lolos di dalam bulan puasa Ramadan, maka hati kita akan bersih dari noda-noda hitam. Dan nafsu itu akan mengikuti kita. Saya jadi ingat, Mbah Yai. Nafsu tidak boleh dimatikan. Nafsu diarahkan, ditumpaki.
Saiki nafsu dipateni nggih dadi malaikat. Ya mboten. Pengen makan nggih nafsu makan. Lah awake dhewe gak nafsu makan bingung, nek dokter sampai tuku nafsu makan. Terus dipateni terus pundi? Ditempahi mawon. Pengen mangan. Niku nafsu makan. Lah saged nafsu makan niku dadi nafsu mutmainah. Niate senam dari Allah Subhanahu wa taala. Ditempahi nafsu. Pengen sholatnya nafsu. Jadi nafsu rasa kepinginan. Pripe ampe nafsu niku dados sae. Ditempahi. Cencang. Nek cara sapi dikeluh. Kalih lillah li rasulil ghos. Dikeluh. Kalih birasul bil ghos lan billah. Fa insyaallah nafsu niku mengke badhe mana dikeluh. Niku panganane ati. Lajeng panganane roh niku nggih ilmu pengetahuan khusus ilmu lillah billah rasul birasul billah lil ghos billah niku wau. Dun pas. Atine niku lek apik, perbuatane apik. Lek roh apik, memahami sapa anane awake dhewe, sapa anane Allah Subhanahu wa taala. Lah niku sing diare sempurnane takwa. Lek sing roh sing dikai panganan gur roh tok niku mengke dados napa? Aliran kepercayaan. Roh. Aku manungso. Diwajibne ibadah Allah. Kewajiban ibadah. Tapi gak nglakoni kata niku. Mergo niku makrifat. Kata kadang tiang makrifat betul soal kata. Amargi napa? Atine mboten resik. Atine dikuasai nafsu. Wes kowe salat cukup ngakoni Allah Tuhanku. Kata ngoten niku. Mergo niku makrifat. Nanging atine resik. Maksudnya ngoten. Lek makrifat niku lek atine resik, insyaallah niku saged wonten dorongan nglakoni ibadah secara syariat. Tapi lek atine reget dikuasai nafsu, boten wonten dorongan nglakoni syariat. Namung hakikat wae Allah Tuhanku sing tak sembah. Paham? Nang boten nglampahi. Lah niki bahayai nggih, bahayai. Sebagai muaswakidiyah itu memahami itu. Karena beliau orang terpilih. Sehingga beliau menciptakan metode yang disebut wakidiyah. Kemudian pengamal wakidiyah itu dia harus berjuang. Maka itu muncullah nama perjuangan wakidiyah. Apa itu perjuangan wakidiyah? Usaha. Perjuangan rin, usaha. Bersungguh-sungguh lahir dan batin untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat, dari rusaknya keimanan. Nah, niku perjuangan. Wakidiyah. Saking bahasa Arab, nggih. Wakid. Setunggal, nggih. Lajeng ditambah ya tak marbutoh. Dados wakidiyah. Ingkang maknane golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Atau golongan Allah, golongan wong sing nyuciake Allah. Mriku. Terus golongan wong sing nyuciake Allah saged disebut golongan wong kang bertakwa tekan Allah taala. Terus lembon didadari satu perjuangan lan wakidiyah, nggih. Perjuangan kalau wakidiyah
dados sang setunggal. Dados perjuangan wakidiyah. Sing artosipun usaha sungguh-sungguh baik lahir maupun batin. Untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat, dari rusaknya keimanan, dijadikan golongan orang yang bertauhid kepada Allah, atau dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ sebenarnya kalau kita tarik ke kalimat mutakin. Jadi wakidiyah sebenarnya golongan orang bertakwa juga bisa. Sehingga kita menjadi golongan bertakwa. Di satu Syawal ini kita yakini, tidak kita yakini, kita ainul yakin tidak, kita hakul yakin sajalah, hakul yakin bahwa beliau mengantar kita kepada Rasulullah, beliau mengantar kita kepada Allah, yang fungsinya memohon keampunan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi umat, bagi bangsa kita. Sehingga di satu Syawal ini, atau di bulan Syawal ini, yaitu di bulan Syawal 1446, mudah-mudahan Allah menghapus semua dosa-dosa kita, baik dosa-dosa kepada Allah, khususnya dosa-dosa kepada manusia lain. Di samping itu, marilah kita saling mengikhlaskan satu sama lain. Apapun sakitnya hati kita, seperti apa yang dijabarkan Yai Mas Duki tadi, kita mengalami pesakitan kehormatan, pesakitan harta benda, pesakitan perasaan. Kalau bisa di bulan Syawal ini malah kita ikhlaskan semuanya, sehingga kita tergolong orang yang menang, tergolong orang yang panen raya. Tidak hanya itu, kalau kita menang, sempurnanya orang tua kita yang telah disiksa, dihapus siksanya. Itu yang dikatakan sempurnanya kemenangan. Mudah-mudahan Syawal tahun ini kita diberi kemenangan sempurna, sampai anak turun kita kelak. Mudah-mudahan kita setiap saat menjadi orang bertobat kepada Allah Ta'ala. Karena tobat itu ada dua macam. Yang pertama, batasan tobat di saat roh sudah ada dalam tenggorokan. Di saat kita tahu alam yang lain, itu tobat sudah tidak terima. Yang kedua, di saat tobat tidak diterima, kita masih hidup. Bila Quran sudah tidak bisa dibaca tulisannya. Artinya, setelah kiamat, sebelum kiamat, pertama munculnya asap dukon, asap hitam yang beracun. Kemudian munculnya hawa segar dari Yaman, di mana setiap orang Muslim yang bertakwa di saat itu sudah menghirup semua mati, dan hanya orang-orang munafikin yang tidak mati, sehingga mereka mengetahui kiamat betapa menakutkannya. Di saat itulah, di saat matahari terbit dari barat, Quran sudah tidak bisa dibaca tulisannya. Di situ tertutuplah pintu tobat. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan tobat sebelum kedua hal itu terjadi, sehingga kita menjadi golongan orang yang diridhai Allah, menjadi golongan orang yang husnul khotimah bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang menjadi pilihan sebagai ta'ala, termasuk kelompoknya masing-masing. Kalau kita wakidiyah, di bawah kelompoknya Mbah Yai Majid Qudus. Mudah-mudahan kita menjadi kelompok beliau dan diakui menjadi pengikut beliau.
Hadirin yang kami hormati. Sebaliknya, sak soro-sorone wong sing wis ketemu Wakidiyah nanging ora nyurteni sapa sing nyipta. Ini pengertian ngaten. Awake dhewe wis ketemu sama Wakidiyah dan ajarannya. Wis ketemu perjuangan Wakidiyah. Nanging tanpa disadari awake dhewe niku nglakoni sing boten sesuai kalih sing kersane Mbah Yai. Niku bakal cilaka awake dhewe hadirin cilaka. Mula niku monggo kita introspeksi. Kita nyuwun ngapunten pangarsane Mbah Yai. Nyuwun ngapunten ngarsane Kanjeng Nabi. Nyuwun ngapunten ngarsane Subhanahu wa taala. Khususipun dumateng Mbah Yai. Amargi ingkang saged sampai dzaq bihaqatul Muhammadiyah namung para nabi dan rasul. Nyuwun ngapunten. Para sultan aulia kula karo nyuwun ngapunten. Terus ngaten nggih. Kalau kita sampai ke Allah, itu kita sampai dzaq akadiyah. Jadi pengertiannya hampir sama. Isyraq akadiyah ada, dzaq akadiyah ada. Isyraq bihaqatul Muhammadiyah ada, dzaq bihaqatul Muhammadiyah ada. Istilah wakidiyah ada, dzaq wakidiyah ada. Di situ. Jadi makam yang utama kalau kita sampai ke Allah itu kita harus mencapai makam istiraq atau makam dzaq akadiyah. Untuk mencapai makam dzaq akadiyah kita tidak mungkin mampu. Yang mampu hanya para nabi dan rasul. Terus kita sampai dzaq bihaqatul Muhammadiyah kami mampu karena syaratnya mutlak ke dzaq akadiyah harus sampai syaratnya ya ke Tuhan harus sampai dzaq akadiyah. Sedangkan dzaq akadiyah hanya tempatnya para rasul dan nabi. Makamnya rasul dan nabi. Padahal kalau kita harus sampai ke Allah, kita harus sampai ke makam itu. Bagaimana caranya? Syaratnya, kalau ke makam itu kita harus sampai ke makam dzaq bihaqatul Muhammadiyah. Kita tidak mampu. Yang mampu hanya para sultan aulia. Semuanya mampu. Nah, kita saat itu di zamannya Syekhuna wa Murabina Mbah Rama Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah. Kita juga melakukan apa yang dikersakkan beliau. Dan otomatis kita sudah sampai ke Wakidiyah tanpa kita sadari. Kalau kita ada Wakidiyah, insya Allah oleh beliau diangkat dengan kendaraan yang saya terangkan tadi kepada dzaq bihaqatul Muhammadiyah. Kalau kita sampai ke bihaqatul Muhammadiyah, insya Allah kita bisa sampai ke dzaq akadiyah. Di situ. Jadi intinya di dalam kehidupan ini kita di dalam mengarungi kehidupan di alam fana ini satu kuncinya sam'an wa ta'atan dumateng Syekhuna wa Murabina Mbah Rama Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah. Tapi yang benar-benar sam'an wa ta'atan, benar-benar taslim. Jangan sampai taslim hanya di mulut. Ditekai podo-podo aku yang Mbah Yai, aku yang Mbah Yai. Kan banyak seperti itu. Podo Mbah Yai ini. Jangan seperti itu. Karena apa? Ada pertanyaan. Di saat mulut kamu bicara derek Mbah Yai, derek Mbah Yai, derek Mbah Yai, apakah benar?
Di saat mulutmu bilang derek bahayai, benarkah di hatimu hanya ada satu orang itu bahayai? Kalau di hatimu ada orang lain, berarti munafik. Bahkan mendoakan bahayai, menyakiti bahayai. Jangan sampai terjadi. Itu contoh. Si A ngaku dengan bahayai, tapi di hatinya masih ada sapi, berarti mendoakan bahayai. Jangan sampai hatinya ada sapi, diam hatinya harus ada bahayai. Karena sapi tak ingin sebagai pos. Sapi buatan pengen dados pos, mengke lali buatan ngerti bahayai. Bila mulut kita bicara dari bahayai, kita tanamkan di hati kita hanya ada satu guru, yaitu Mbah Yai Majid Qaddasallahu Sirrahu. Jangan ada sapi. Kula suwun niku supaya selamat. Amargi sapi tugasnya namung babil hati ila siratal mustaqim, menunjukkan kebenaran secara lahiriah. Hati sapi tugasnya namung babil hati ila siratal mustaqim, menunjukkan kebenaran secara lahiriah. Dan yang membina, mengarahkan, mengantar kita kepada Allah melalui bihaqat Muhammadiyah hanya Mbah Yai Maswakidiyah dengan pancana durungnya. Nyunapunten. Ini kalau terang pindah sepados buat salah paham. Safi namun nggak bilati ila siratal mustaqim. Hanya diberi hak menunjukkan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yang Mbah Yai. Safi hanya diberi hak membina secara lahiriah. Maka itu jangan sampai lahiriah yang saya bina bertentangan dengan batiniah yang dibina Mbah Yai. Harus seirama, saklek, seiring, supaya bisa balan. Ada batin. Safi tugasnya lahir, baik batin. Sehingga kita bisa saklek. Jangan sampai sapi berbeda dengan Mbah Yai. Nanti kalau sapi berbeda dengan Mbah Yai lagi, munafik malih. Batinnya ngalor. Lahirin itu. Munafik malih nih mungkin. Ben selamat. Sing saya ramah Mbah Yai. Dados yang bertakwa. Niku. So Mbah Yai ini kenapa? Yaman Miftah Kalamullah. Berarti sebenarnya itu makamnya Yaman Miftah Kalamullah yang terkunci. Apa nih maksudnya? Beliau sebenarnya kunci atau apa itu? Atau dengan kata lain apa ya? Kunci itu bisa dikatakan apa ya? Ya Allah. Metode untuk melaksanakan mengejauhkan Al-Quran Mbah Yai. Sudah contoh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah. Lan aku orang gawe jin manungso kejaba ibadah kelawan aku. Ini kemudian jelas. Ini kalimat langit. Lha diomong nih bahasa bumi kejaba niku tidak lain. Jadi saya menciptakan manusia dan jin hanya untuk ibadah kepada. Kalau diartikan bahasa dunia seperti itu. Terus sekarang mari kita berpikir. Mari kita berpikir ke dalam diri kita masing-masing. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Yang artinya tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak bisa hidup tanpa interaksi kepada orang lain. Pertanyaannya, mungkinkah setiap saat kita ibadah kepada Allah?
sebagai makhluk sosial. Saya kira tidak mungkin. Nah, di sini Mbah Yai tampil memberi kunci agar kita bisa melakukan perintah Allah setiap detik. Apa itu kuncinya? Lillah. Dalam hubungan kabuluminas, kula kali panjenengan interaksi jagongan, hubungan kerja, ngisi bidang, kita niat lillah, li Rasulullah. Insya Allah, niku sampun nglakoni perintah Allah. Dumateng surat Az-Zariyat 5 mau. Pramana beliau niku wonten sing dawuh ne bapak beliau niku yaman usaka kalamullah. Di samping niku beliau juga yaman mistaka 2 kalimat syahadat. Saat ini setiap saat, setiap waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, maghrib, nisa, niku dirikanlah sholat, seruan dirikanlah sholat. Karena dirikan sholat ada makna tersendiri yang lebih. Di mana makna itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semuanya, bahkan sholat umat untukmu ya Allah. Nah, itu tidak hanya di dalam sholat. Di sholat kita juga, hati kita juga untuk Allah. Hidup untuk Allah. Semuanya. Artinya ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita melakukan itu? Tetap saja dengan lillah li Rasulullah. Itu sudah mengejawantahkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pengertiannya ada 2 hal. Yang pertama, bersaksi. Ya. Bersaksi itu melihat, menyaksikan, atau tidak. Bersaksi otomatis melihat. Terus apakah kita sejaman dengan Rasulullah? Kan tidak. Otomatis bersaksi harus melihat. Kan gitu. Nah, di sini Mbah Yai pernah dawuh pada saya. Memang wong gak menyadari sajane bersaksi ini wis suwi. Zaman Azali bersaksi kan. Di saat roh sebelum ditimpan di dalam rahim, dia roh sudah bersaksi. Maka itu kesaksian kita sah. Walaupun secara lahiriah kita sekarang bukan zamannya beliau. Tapi insya Allah sah dari beliau. Karena apa? Dia roh sudah bersaksi. Karena apa? Berjanji di dalam roh kita ya, janji pada Allah ya, menghasilkan 3 piagam. Yang pertama, janji mengakui Allah Tuhan kita, maka Rasulullah utusannya. Yang kedua, berjanji menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, berjanji melakukan perintah-perintahnya. Nah, itu sudah 3 piagam, sudah janji saksi kita kepada Allah dan kepada Rasulullah di saat itu. Dan orang-orang yang bertakwa otomatis orang ingat itu melakukan kesaksiannya secara roh sebelum roh dititipkan ke dalam
kepada king. Sedangkan ngijuntanya atau memanifestasikan saat kita baru dimunculkan di muka bumi ini secara lahiriah. Di situ. Terus bagaimana agar saksi kita yang bahasa itu bisa dijuntahkan? Lillah. Nah, saya bersaksi bahwa ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Bagaimana mengejuntahkan? Dengan niat lillah. Kita niat lillah sudah otomatis mengejuntahkan. Syahadat yang pertama. Kemudian, bagaimana jawabannya syahadat yang kedua? Li Rasul. Maka itu lillah billah rasul birasul billah itu sebagai manifestasi daripada syahadat yang pertama dan kedua. Insya Allah itu juga petunjuk penerapan amanah kita. Kalau kita melakukan, saya yakin, bahkan aku yakin menjadi golongan yang bertakwa. Hadirin yang kami hormati, kalau kita ingat beliau Mbah Yai, itu walas asih pada kita. Ibarat kita masih bayi, kita kencing, maaf, dijauhi Mbah Yai, kita buang air besar, dijauhi Mbah Yai, tapi kita selalu seperti itu terus. Monggo kita nyuwun ampun ke Mbah Yai. Monggo kita nyuwun ampun kepada Kanjeng Nabi. Seperti beliau Kanjeng Nabi kersa pinaring syafaat. Ya Syafi al-khalqi sholat wa salam. Alaika nura khalqi hadiyalana. Wa salahu wa rukahu adrikni. Wa qadalam tabada wa rabbini. Wa laysali ya sayyidi siwaka. Fa in taruda kuntus sodalika. Ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu ya Rasulullah. Jika syafaatmu tidak Engkau berikan pada kami semua ya Allah, niscaya kami akan menjadi orang yang mudah dicengkeram dan dipermainkan oleh iblis ya Rasulullah. Tolonglah ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah. Berikan referensi kepada beliau Ghaus zaman ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah. Perintahlah beliau Ghaus ya Rasulullah. Sebatas mau memberi kersa, memberi bimbingan, kersa memberi tumpangan. Tolong ya Rasulullah. Hanya Engkaulah yang mampu menolong kami ya Rasulullah. Dengan perintahmu kepada beliau zaman ya Rasulullah. Ya Sayyidi 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 ya Rasulullah. Duhai Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf, tolong raihlah tangan kami semua. Raihlah tangan kami semua. Dengan tangan-tanganmu yang kuat dan lembut, yaitu pancar nadra panjenengan, Mbah. Tangan-tangan panjenengan yang berupa bimbingan nadra, yaitu cahaya batiniah yang menghantarkan kami menghadap Tuhan kami ya Mbah Yai, ya Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Jikalau tangan-tanganmu Engkau tarik, maka cahaya itu tidak sampai di hati kami, dan kami tidak sampai ke Allah SWT, Mbah Yai. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'idillah wandur ya sayyidi binadroh musilatin ila hadrati ahliyah. Ya ayyuhal salamullah
alaika rabbini biidillah wangdur ya sayyidi binadillah musilatil khadrati aliyah ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini biidillah wangdur ya sayyidi binadillah musilatil khadrati aliyah. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, kenapa saya tadi menginstruksikan secara khusus atau dengan kata lain instruksi istimewa di saat malam Jumat tanggal 20 malam 21, insya Allah itu hari kemenangan yang paling sempurna. Saat itu saya waktu mujahadah antara jam 2 sampai jam 2 insya Allah ada udara yang menyejukkan, hawa yang menyejukkan hati, semilir dirasa dalam kulit. Hawa itu merasuk ke dalam dada dan menciptakan kenyamanan di hati, menghaluskan, membisikkan udara-udara indah. Kemudian saya melek, istilahnya itu apa ya? Memelekkan mata ya, melek ya, apa ya? Melek mata saya. Ada sinar putih dari arah barat. Semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Kemudian setelah jarak itu kurang lebih 2 meter, sinar itu berubah jadi manusia. Pakai jubah putih. Tapi beliau bukan Mbah Romo Yai, tidak tahu siapa. Saya nggak kenal beliau. Dan serasa asing bagi diri saya. Baik rasa di hati, semuanya serasa asing. Dan juga bukan yang menjaga air. Saya merasa asing. Tapi dalam keasingan itu, orang itu depan saya merasakan ketenangannya amat sangat. Kemudian beliau bertanya, kamu kenal sama Muasa gitu ya? Ya, saya kenal. Terus beliau dahulu lagi, tolong, banyak orang-orang yang tidak beradab kepada beliau dengan sebutannya saja. Bojone ngaten, tolong gitu ya. Beliau mau minta tolong kepada saya, artinya gini. Udah saya ngomong apa adanya, apa yang dilakukan Prianton itu. Setelah sinar itu mendekat, mundak jedek. Setelah samantun kalih matur teng ngajeng kula berubah jadi dados manungsa. Kula mboten kenal, sampai asing. Nanging hawane itu menyejukkan hati, menenteramkan jiwa, terasa nyaman dirasa. Ajeng beliau dawuh, kepengawak itu ya. Kau jawab, nggih. Kowe kenal karo mu'alife? Kau jawab, nggih. Saiki akeh wong sing gak nyadari, sing ditolak Allah, sing lajeng piyambake diulangi malih, sing ditolak Allah dadi pengikute Yai Majid. Gara-gara nyebut jenenge ora semestine. Iki omongno ning nggone wong sing nek mburimu.
mulai saiki lek nyebut utawa nimbali Mbah Romo Yai Haji, Mbah Romo, koma Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu, Mbah Ibu Nyai Hajah Sohih Majid. Mulai saiki kuwi sebagai hal utama kanggo lancare hubungan jenengan karo Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid. Dawe ngoten. Insya Allah niku malam selikur, malam Jumat. Terus kula niku rati ngantuk, gagap punical. Lan kula sing pertama kali kula omongi Pak Ustaz Suedi. Pertama kula omong Padi, nggih Padi langsung nggih niku kedhe ngoten. Padi langsung setuju. Jadi intinya niku le Mbah Yai, Mbah kathah. Mbah Yai Usop, Mbah Yai iki, Mbah kathah. Romo Yai nggih kathah. Saniki teng Jaiman kuwata Romo Yai nggih to. Dilorake tiyang. Romo Yai sinten? Mengke jangan-jangan Romo Yai A, Romo Yai B, Romo Yai C kan ngoten. Langsung saene, insya Allah niku langsung beradab, langsung adab di mata beliau. Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu. Begitu juga dengan sebutan Wateng Mulwahidin. Mbah Ibu Nyai Hajah Sohih Majid. Radhiyallahu anha. Dados sanes Mbah Kiai lho. Sanes Mbah Romo Kiai lho. Boten wonten kane. Mbah Romo Yai Haji. Boten Mbah Romo Kiai. Nyunapunten anak kula kelaru nggih kula nyunapunten kathah. Nggih jenenge manungsa. Kula anggepen kula sing kelaru. Nggih. Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu. Mbah Ibu Nyai Hajah Sohih Majid radhiyallahu anha. Insyaallah niku sempurna. Kula waktune nggih kula nggih mboten sempat. Dadi artine kula mboten sempat tekok panjenengan sinten. Kula ngaten sadar mun mboten wonten. Tapi insya Allah kalau yakin itu termasuk kasih Allah, termasuk petunjuk jaga kebenaran lahir batin. Senajan beliau niku sanes Mbah Romo Yai Haji, sanes Mbah Yai Ma'ruf, insya Allah beliau tasih wonten leluhure. Tapi nggih nyenapunten, kula gak ada keyakinan, tapi ini keyakinan yang bodoh lho nggih. Keyakinan kula Mbah Yai Abdul Majid Syafi'i badal. Apa yang Mbah Yai Ma'ruf. Tapi nggih niku keyakinan kula nyenapunten. Jenengan nggih pun yakin. Nek keyakinan kula biasa. Keyakinan kula niku asumsi kula. Mbah Yai Abdul Majid Syafi'i badal. Apa Mbah Yai Ma'ruf. Masalah sawabar musuh meh guyu. Terus setiang sabar niku mboten wonten sing kados sabare Mbah Yai Abdul Majid Syafi'i. Nate Mbah Nyai niku tes. Niku digene jangan. Pun ibaratnya kurang jenengan langsung lara weten. Terus eco. Pak, enak masamu. Padahal pedes kali mbojen. Sang sabari. Bar niku digene Mas pahit nemen ukurane niku. Nggih. Eco macane nggih, eco. Nggih rasaken. Ngantos kadang sabari. Tapi tiba kula mboten saged. Kula nggih bodoh, kula nggih kasar. Tapi insyaallah mugi kula kalih Gusti dirubah. Dados yang sabar batin senajan njebone kasar. Dados yang saged wah sasih senajan njebone niku kados sekerem. Saged dados bijaksana senajan njebone niku ora-ora. Amargi kula gawan bayang ngeten iki. Napa jenengan suatu kula saged dados pembina ingkang bijaksana. Pembina sing istiqomah tansah ngarahne dumateng kebenaran. Pembina ingkang saged dados nulung kebenaran kanthi kebenaran.
Dan pembina sing sesuai kali kersane Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu. Hadirin-hadirin yang kami hormati, kula dongakne panjenengan sekalian, mugi ing riyatin 1446 tahun iki panjenengan sekalian dibebasne saking dosa dening Allah Subhanahu wa taala. Sa anak turun panjenengan. Lan mugi panjenengan saged diparing kiat, diparing rajin berjuang. Dadi wakil-wakil mbah secara lahiriah. Sehingga umat masyarakat kanthi pangantan panjenengan saged lekas-lekas berbondong-bondong pamrih Allah. Rasulullah menjadi pengabdi Allah yang sempurna. Lan kula doakan panjenengan dicatat sebagai manusia ingkang berwakidiyah. Dados khusus khotimah. Dados golongan tiyang sing bener-bener pikantuk Allah Subhanahu wa taala. Kados tiyang-tiyang saniki sing disi awake dhewe kondisi bahagia teng alami. Amin amin. Hadirin yang kami hormati. Mau kita mujadah wau mun kula terangaken nggih menika pakanan hati. Atine oleh pakanan insyaallah. Atine awake dhewe niku saged resik. Atine resik saged sebagai motorik atau mobilitas saking roh sing makrifat. Monggo kanthi niat lillah nderek perintah Allah taala. Aku mujadah iki tak niat nderek perintah Allah. Tak niat nderek sunah Rasulullah. Tak niat nderek bimano zaman. Aku iso niat mujadah iki nderek perintah Allah. Nderek sunah Rasulullah. Nderek bimano zaman. Mergo jasane Kanjeng Nabi lan bahayai. Enake kabeh niki sing gawe sing sengsara Allah. Monggo kita terapaken niat menika hati masing-masing. Assalatu wassalamu alaika wa alaika ya sayyidi ya Rasulullah ila hadrati sayyidi. Malaikatul muqarrabin alaihim al-Fatihah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ila khadri syekhuna wa murabbina Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu bela qadra Mbah Ibu Nyai Hajah Sofia Ridho Anda Abdul Wahidi wa anihi wa sairi auliyaillah radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. Assalamualaikum ya imamain ila qadrati sayyidal imamaini wakilu kasatu zaman al-Fatihah. Assalamualaikum ya khalifatul imamat ila qadrati sayyidal imam al-Mahdi al-Fatihah. Assalamualaikum ya Nabi ila hadrati Nabi Sayyidah Khidir alaihi salam al-Fatihah. Assalamualaikum ya Babu Rahmah ila hadrati ya Babu Rahmah al-Fatihah. Assalamualaikum ya man la ilaha illallah ila hadrati ya man la ilaha illallah al-Fatihah. Khusus ing dalu menika monggo hadiah ditambah dumateng Mbah Ma'ruf kalih Mbah Syafi'i ila hadrati Mbah Muhammad Ma'ruf
daripada kedua Al-Fatihah. Ila hadrati Mbah Yai Abdul Majid Syafi'i pada kelompok Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya Syafi al-khalqi sholatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruqahu adrikni wa qadalam tabada wa rubbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa indaru dakuntu sasondalika ya Syafi al-khalqi sholatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruqahu adrikni wa dalam tabada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka wa intaru dakuntu sasonalika ya Syafi al khalqi sholatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruqahu adrikni wa dalam tabada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka wa intaru dakuntu sasonalika ya Sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini bidnillah wangdur ya sayyidi binadroh musilatin lah hadrati aliyah wangdur ya sayyidi binadroh musilatin lah hadrati aliyah ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini bidnillah wangdur ya sayyidi binadroh musilatin lah hadrati aliyah ya Syafi al-wali Habiballahi sholatuhu alaika masalami sholat badrat khilati ibadati khudbiyati ya sayyidi wal ummati ya Syafi al-wali Habiballahi sholatuhu alaika masalami sholat badrat khilati ibadati khudbiyati ya sayyidi wal ummati ya Syafi al-wali Habiballahi sholatuhu alaika masalamihi sholat badurat khilati ibadati khudbiyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jali anama musriin bil waqti ya rabbil alamin ya Rabbana ufir ya syarif taqwatina qarib ali bainana ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jali anama musriin bil waqti ya rabbil alamin ya Rabbana ufir ya syarif taqwatina qarib ali bainana ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jali anama musriin bil waqti ya rabbil alamin ya Rabbana ufir ya syarif taqwatina qarib ali bainana ya Rabbana Allah wa barik ma khalaqta wa ibada ya Allah wa bihadil mujada ya Allah Allah wa barik ma khalaqta wa ibada ya Allah wa bihadil Allah wa barik ma khalaqta wa ibada ya Allah wa bihadil mujada ya Allah Allah wa barik ma khalaqta wa ibada ya Allah
wa bihadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa ibadah ya Allah. Wa bihadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa ibadah ya Allah. Wa bihadil mujahadah ya Allah. Ya Rabbana Fatika ya Rabbana Subhina Khawaka wa Lusafa Isafi Khatimi ya Rabbana Sholli alaihi salimi ya Rabbana Fatika ya Rabbana Subhina Khawaka wa Lusafa Isafi Khatimi ya Rabbana Sholli alaihi salimi ya Rabbana Fatika ya Rabbana Subhina Khawaka wa Lusafa Isafi Khatimi ya Rabbana Sholli alaihi salimi ya Rabbana Fatika ya Rabbana Subhina Khawaka wal mustafa isafi khatimi ya rabbana sholli alaihi salimi ya rabbana fatika ya rabbana surbina khawka wal mustafa isafi khatimi ya rabbana sholli alaihi salimi ya rabbana fatika ya rabbana surbina khawka wal mustafa isafi khatimi ya rabbana sholli alaihi salimi ya rabbana fatika ya rabbana surbina khawka wal mustafa isafi khatimi ya rabbana sholli alaihi salimi ya rabbana fatika ya rabbana surbina khawka wal mustafa isafi khatimi ya rabbana sholli alaihi salimi. Istighfar. Al-Fatihah. Hadirin hadirat kami hormati. Monggo kita sedang corong. Kula corong panjenengan sorong. Isine Mbah Yai sedang corong. Monggo kula sebagai corong Mbah Yai tak ndonga panjenengan kami niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Fatika ya Rabbana. Ayo sabai sampai Fatima Gus. Ya Rabbana ya Fatika wasi kamardoka. Ya Rabbana ulama sholli salimi ala Muhammad Musafi ya Amin. Wal ali wa jalana wasur wasakiri jami al kala kota khawajah. Ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua teman-teman hamba ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua pengawas wakil kita ya Allah. Ampunilah hamba-hamba kami semua ya Allah. Ampunilah buyut kami semua ya Allah. Ampunilah cagah kami ya Allah. Ampunilah cicit kami ya Allah. Ampunilah leluhur kami ya Allah. Berilah beliau yang indah, yang terang, yang wangi, yang bersih dan kembar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Mulai balik sampai saat ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Dosa-dosa anak istri kami semua ya Allah. Ampunilah dosa-dosa pengamal wakil yang berwakil ya Allah. Ampunilah dosa-dosa pengurus pusat sampai daerah ya Allah. Beserta keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tolonglah ya Allah. Peliharalah ya Allah. Lindungilah ya Allah. Hati kami dari rasa iri, rasa dengki, rasa serakah, rasa riya, rasa angkuh, takabur, sombong dan ujub ya Allah. Ya Allah ya Rabb, isilah hati kami dengan rasa nyaman, rasa bahagia, rasa nikmat ya Allah. Hiasilah kami dengan rasa syukur kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah, berikan peningkatan ya Allah. Peningkatan keimanan kami semua. Peningkatan ibadah kami semua. Peningkatan kebahagiaan kami semua. Khususnya di akhirat. Peningkatan kenyamanan kami semua. Peningkatan kesehatan kami semua. Peningkatan ekonomi yang menjadi. Ya Allah ya Rabb, tolong ya Allah. Lindungilah ya Allah. Peliharalah ya Allah. Berikan kekuatan iman ya Allah. Atas segala goda setan. Atas segala gangguan binatang malam. Atas segala sihir kerusakan. Atas segala godaan nafsu yang datang dari hati kami masing-masing ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tolong ya Allah. Berikanlah keberhasilan ya Allah. Berikanlah kemudahan ya Allah. Dalam rangka menjauhi laranganmu ya Allah. Dalam rangka melakukan perintahmu ya Allah. Tolong ya Allah. Berikan keberhasilan ya Allah. Kemudian ya Allah. Dalam rangka mengejawantahkan Nabi Rasulullah SAW. Dalam rangka mengejawantahkan Nabi ya Allah. Tolonglah ya Allah. Beri kemampuan ya Allah.
dalam mempersatukan pengawas sakit ya di bawah pimpinan Bapak ya Allah, di bawah naungan Bapak ya Allah, sehingga panji-panji kebenaran yang bertulisan putih di atas hitam Bapak ya Allah segera berkibar di seluruh Jakarta Raya berbudi manusia ya Allah. Tolonglah ya Allah, kembalikan kepada PSW ya Allah. Kami PSW ya Allah, tolong kembalikan kepada PSW ya Allah. PSW ya Allah, dimanapun itu berada ya Allah, khususnya di bumi Kedung ya Allah, tolong ya Allah, ijabahilah ya Allah hajat-hajat PSW ya Allah, sehingga PSW bisa melaksanakan apa yang dengan baik ya Allah. Ya Allah ya Rabb, beri kemampuan kami semua ya Allah untuk menjaga, membina, mempersatukan masyarakat di bawah pimpinan Bapak ya Allah, di bawah naungan ya Allah. Tolong ya Allah, berikan kemampuan ya Allah dalam membela marwah kesucian PSW ya Allah. Tolong berikan kemampuan ya Allah dalam mengajak masyarakat meyakini Bapak ya Allah. Tolong ya Allah, beri kemampuan ya Allah dalam mengajak masyarakat mengabdikan diri padamu ya Allah. Tolong ya Allah, berikan kemampuan rezeki yang ridho ya Allah. Tolong ya Allah, jadikan husnul khotimah sewaktu masih keresakan ya Allah. Tolong ya Allah, matikan di dalam kondisi manja takwa ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, di tempat yang terhormat ya Allah, di sekitar makhluk-makhluk yang ridho ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tolong ya Allah, pertemukan kami semua di bulan Ramadan tahun depan ya Allah. Andai kata enggak, tolong ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Babarika ya Rabbana subhana kokoka wa bisawai sampai khotimi ya Rabbana sholli ala sami ya Rabbana ya Babarika wasi mardoka ya Rabbana ulama sholli salimi ala Muhammad safil umami wal ali wa jali arwa muslimin bil waqti ya amin fasul wasakhi jabaika ala qadaka wa yuika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqis minal azab wa bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghausi hadal zaman wa awanihi wa sa'iri aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum baligh jami'al alamin tidak ada wajal fi tasir baligh wa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir wafiru ila Allah wafiru ila Allah wafiru ila Allah wa kul jalhaq wa jaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Hadirin walhadirin yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kita melaksanakan KBK di malam hari ini setelah rampung. Mudah-mudahan kita berkhusnuzon dengan Allah SWT, dan khusnuzon itu kita yakini, yang saya yakin bakal aku yakin Allah meridhoi kita di malam hari ini. Allah memberikan inayah, hidayah, taufik dan rahmatnya di malam hari ini, sehingga kita tergolong orang-orang yang mendapat ampunan SWT, orang-orang yang mendapat nasihat SWT, orang-orang yang mendapatkan bahagia dunia akhirat. Dan mudah-mudahan semua yang bersama dengan kita yang sudah meninggal mendapatkan kebahagiaan di alamnya, hasil daripada gemblengan di bulan Ramadan. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi saya Al-Fakir yang hina dan berbuat dosa ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kata-kata rangkaian daripada kalimat yang tidak berkenan lebih-lebih di hati panjenengan sekalian. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam wabillahi taufiq.
wa min rasul sallallahu alaihi wasallam wa min ghos wakudu zaman natura barokah wa wabikum. Selamat berjalan kepada Allah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin hadirat, disampaikan ribuan terima kasih kepada beliau Abah Yai Ahmad Syafiq Wahyudi Sunaryo Majid. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin.